Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam ibadah Alpha Omega Service. Ini adalah hari pertama di minggu yang baru dan bahkan di bulan yang baru di tahun terobosan tahun 2021. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bersama untuk mengenal pribadi Yesus sebagai anak manusia. Di pertemuan yang lalu, Bapak Ibu Saudara, kita juga sudah belajar tentang Yesus adalah putra Elohim, dan ini bertalian dengan tema kita waktu yang lalu di mana saya membahas Yesus adalah putra Elohim. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, siapkan catatan, siapkan penanya untuk mengikuti seri yang terbaru ini dalam ibadah Alpha Omega Service. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16. Injil Matius pasal ke-16 ayatnya yang ke-13. Dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Yesus mempertanyakan dirinya kepada murid-muridnya, menurut Simon, menurut Yakobus, menurut kalian semua yang telah mengikuti aku selama ini, dia bertanya, siapakah anak manusia ini? Dia bertanya tentang status keanak manusiaannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin mengulangi dan menjelaskan kembali kepada saudara bahwa untuk mengerti, untuk mengenal, serta menerima pribadi Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, maka saudara suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, hal ini juga bertalian untuk kepada siapapun yang ingin mengerti, mengenal, serta menerima pribadi Yesus, bukan hanya sebagai manusia, tetapi juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, maka saya memerlukan dua aspek di dalam kehidupan ini. Nah, hal yang pertama atau aspek yang pertama adalah anugerah dari Bapa di sorga. Saya perlu mengulang ini kembali agar Bapak Ibu Saudara boleh mengerti dan menyadari dan pada akhirnya berserah kepada Tuhan secara penuh dan tidak mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan pengetahuan kita untuk mengerti, mengenal, serta menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mengenal Yesus hanya dengan pikiran, dengan akal budi kita sendiri, maka sesuatunya akan dibatasi dan terbatas. Tetapi ketika saudara mulai mengerti, mengenal, dan mau menerima Yesus Kristus, maka saudara dan saya membutuhkan anugerah Bapa di surga. Sama-sama katakan dengan saya yang menyaksikan program acara ini, saya membutuhkan anugerah Bapa di surga. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya membutuhkan anugerah Bapa di sorga. Sekali lagi saya yakin teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dan di luar negeri, bahkan yang di channel YouTube yang menyaksikan acara ini, sama-sama katakan dengan saya, dalam hal saya untuk mengenal Yesus, mengerti, serta menerima pribadinya, saya membutuhkan anugerah Bapa di sorga. Nah, Yohanes pasal 6 ayat 44 dikatakan demikian. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang telah mengutus aku. Dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, bukan karena saya pandai, bukan karena saya pintar, tetapi hanya oleh karena anugerah Roh Kudus yang telah membukakan, yang telah menyingkapkan bagi saudara dan saya bersama-sama. Maksud dari anugerah Bapa di sorga adalah Bapa atau Tuhan itu sendiri mengizinkan manusia untuk mendekat dan mengenal secara langsung pribadi Yesus melalui manusia Yesus Kristus. Maksud dan arti dari anugerah Bapa di sorga adalah Bapa mengizinkan atau Tuhan itu sendiri mengizinkan saudara dan saya untuk mendekat dan mengenal pribadinya, pribadi Yesus secara langsung melalui
manusia Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum manusia berdosa atau manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari. Maksudnya adalah manusia pada saat itu berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari di Taman Eden. Mungkin mereka saling memuji antara Adam dengan Tuhan, Tuhan dengan Adam, begitupun juga dengan Hawa. Mereka tidak ada jarak. Mereka selalu berjalan bersama-sama. Bukan hanya walk with God, tetapi memang manusia di Taman Eden pada saat itu hidup bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan pada hakikatnya adalah suci, dan pada saat manusia belum jatuh ke dalam dosa, mereka juga adalah ciptaan serta pribadi yang suci. Apa buktinya? Kejadian pasal pertama ayat ke-31 dikatakan, segala yang dijadikan Tuhan sungguh amat baik. Kesucian Tuhan menjadi kesucian manusia juga pada saat itu, khususnya Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, namun semenjak manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka sejak saat itulah hubungan antara manusia dengan Tuhan mulai terpisah. Sama-sama katakan dengan saya, yang pertama, mulai terpisah. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saat itulah manusia mulai terpisah dengan Tuhan. Dan yang kedua, manusia mulai berjarak dengan Tuhan. Pada saat manusia belum jatuh ke dalam dosa, manusia Adam dan manusia Hawa tidak terpisah dan tidak berjarak bersama dengan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa mulai jatuh ke dalam dosa oleh karena memakan buah yang telah dilarang oleh Tuhan, sejak saat itulah maka Adam, maka Hawa mulai terpisah dengan Tuhan dan mulai berjarak dengan Tuhan yang tadinya tanpa jarak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, pada saat itu manusia mulai berjarak. Saya akan runutkan Bapak Ibu Saudara, keterpisahan dan keberjarakan manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, semenjak manusia jatuh dan terusir dari Taman Eden, sehingga Tuhan harus kembali bersuara dari sorga jika ingin berbicara kepada manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dulu Adam dan Hawa bicara dengan Tuhan tanpa jarak, tanpa keterpisahan. Ketika mereka jatuh dalam dosa, sejak saat itulah Tuhan tidak lagi berbicara muka dengan muka, berjalan bersama-sama, bergandengan bersama-sama, melainkan Tuhan kembali ke sorga dan dia mulai berbicara dari sorga kepada Adam, kepada Hawa. Tuhan kembali ke tahtanya dan manusia terusir dari Taman Eden. Dan dia harus mengusahakannya dengan kutukan demi kutukan. Itu artinya manusia mulai punya gap dengan Tuhan. Manusia mulai punya jarak dengan Tuhan. Tuhan ingin ngomong sama Adam, Tuhan ingin ngomong sama Nuh, Tuhan ingin ngomong sama Abraham, harus berjarak. Harus terpisah. Tuhan bicara dari surga, manusia ada di bumi. Tidak seperti awal-awal manusia dengan Tuhan ada di Taman Eden. Mereka berjalan beriringan bersama-sama, ngomong seperti layaknya saudara dengan anak saudara. Semenjak manusia jatuh, Tuhan kembali berbicara dengan manusia lewat suaranya saja dari surga. Dan yang kedua, jarak dan keterpisahan itu terlihat ketika Tuhan ingin bertemu dengan manusia, maka Tuhan berteofani. Pastor, apa itu teofani? Wujud pernyataan Tuhan itu sendiri. Dan wujud pernyataan Tuhan itu sendiri bisa seperti malaikat.
Bagaimana Abraham dijumpai oleh Tuhan dengan teofaninya, dengan 3 malaikat yang menjumpai Abraham. Selanjutnya teofani Tuhan yang kedua adalah dalam wujud bala tentara yang tercatat di dalam kitab Hakim-Hakim. Manusia bala tentara dalam kitab Hakim-Hakim, itulah teofani Tuhan itu sendiri. Dan teofani Tuhan yang berikutnya adalah ketika Musa berjumpa dengan semak yang terbakar. Itulah teofani Tuhan. Ketika Tuhan ingin menjumpai manusia, Tuhan udah gak bisa langsung menjumpai manusia. Karena ketika nanti Tuhan menjumpai manusia dengan kesuciannya, dengan kekudusannya, dan manusia pada saat itu sudah memiliki natur dosa. Siapapun yang lahir dari rahim wanita, sejak saat itulah manusia memiliki natur dan gen dosa. Menanggung kutuk dosa. Oleh karenanya kalau manusia langsung bertemu dengan Tuhan, mati saudara, mati. Mati. Oleh karenanya, ketika Tuhan memilih Abraham, ketika Tuhan memilih Nuh untuk mengawali kehidupan yang baru, Tuhan berteofani. Dia mengambil wujud malaikat. Dia mengambil wujud semak duri yang terbakar. Dia mengambil wujud manusia bala tentara dalam kitab Hakim-Hakim. Ini jarak keterpisahan antara manusia dengan Tuhan yang kedua. Dan yang selanjutnya, ketika Tuhan harus berjalan dengan manusia, maka Tuhan menyatakan dirinya melalui tiang awan dan tiang api. Sudah gak bisa lagi Tuhan berjalan bersamping-sampingan dengan manusia. Even though itu Moses. Nggak bisa, karena manusia bisa terbakar dengan kekudusan, dengan kesucian, dengan kesakralannya Tuhan. Oleh karenanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, alasan Lucifer dibuang dari sorga adalah selain dia memberontak karena ketidaksucian. Karena di sorga tidak ada ketidaksucian, semuanya holy, semuanya kudus. Nah, Tuhan berjalan bersama dengan manusia. Dia pengen berjalan dengan manusia. Tetapi karena dosa, karena pelanggaran, inilah yang membuat pada akhirnya manusia dengan Tuhan akhirnya berjarak. Suara di sorga, Adam di bawah, Abraham di bawah, Nuh di bawah. Suaranya doang di atas. Dia ngomong saudara, audible. Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim. Selain dia bicara, dia juga lewat mimpi, lewat dream, lewat vision. Nah, Tuhan rindu menuntun umat Israel yang sudah diperbudak ratusan tahun oleh bangsa Mesir. Dia rindu menemani, menuntun, membimbing jalan mereka untuk masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi Tuhan gak bisa langsung jalan di sebelahnya seperti waktu dia ada di Taman Eden bersama dengan Adam dan Hawa. Lalu dengan cara apa Tuhan mendampingi manusia? Dengan cara tiang awan dan tiang api. Waktu pagi siang hari tiang awan yang melindungi, yang berjalan. Waktu malam hari tiang api yang menuntun. Loh, saat ini kita bisa kenal katanya itu Immanuel. Tuhan yang menyertai. Bayangin ya, dari suara. Nah gini, dari jalan sama-sama, terpisah jalinan kasih cinta Tuhan dan manusia. Dan Tuhan kembali ke sorga, dia bersuara. Adam, Hawa, Nuh, Abraham, dan lain sebagainya. Selain dia bersuara, dia kangen nih, ingin nyertai kita, umatnya. Tapi nggak bisa, karena jarak dosa. Akhirnya dia nyatakan lewat teofani. Dia ingin jumpai Abraham lewat teofani. Kalau dia langsung jumpai Abraham, mati Abraham. Makanya dia berteofani, Tuhan berteofani dengan wujud 3 malaikat. Sama seperti Nuh berteofani. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan ingin jalan berdampingan dengan umat Israel, umat kesayangannya. Lewat tiang awan dan tiang api. Nah, setelah tiang awan dan tiang api, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menuntun jalan hidup manusia melalui Musa, melalui tabut perjanjian dan 10 hukum Taurat.
Untuk orang berjumpa dengan Tuhan, untuk orang bicara dengan Tuhan, hanya distandari dengan tabut perjanjian dan 10 hukum Taurat Tuhan. Ini cara Tuhan membimbing dan menuntun akhlak hidup manusia. Kalau dulu Tuhan ngomong sama Adam, Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kamu cicipi, ya kamu boleh ngerujak, ya ada belimbing, ada mangga, nikmatilah. Tapi yang itu nggak boleh tuh Adam, nanti kalau kamu makan, kamu mati. Dulu tuh seperti itu, antara orang tua dan anak bicara. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa udah nggak bisa begitu, saudara. Makanya Tuhan diwakilkan oleh dua loh batu yang isinya 10 perintah Tuhan dan juga tabut perjanjian. Kalau Tuhan mau datang, mau jumpai umat kesayangannya lewat gegap gempita, awan gelap, petir sambar menyambar, itu Tuhan mau datang. Bangsa Israel disuruh jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Kambing domba juga jangan dekat-dekat. Imam apalagi kalau saya nggak suruh, nanti mati. Dan faktanya kalau kita baca kitab suci, kita baca Bible, banyak yang mati, saudara. Nah selanjutnya keterpisahan itu, Tuhan mulai merendahkan dirinya lagi. Dari yang namanya bersuara di sorga, ya saudara ya, dia berteofani, lalu dengan tiang awan, tiang api, lalu dengan tabut perjanjian. Kali ini Tuhan ingin memakai lebih dekat lagi. Lewat perantaraan mulut nabi-nabi. Jadi kalau Tuhan ingin menyampaikan segala sesuatu kepada manusia, dia pakai mulut nabi-nabi. Dia pakai mulut Musa, dia pakai mulut Samuel, dia pakai mulut Yeremia, dia pakai mulut Yeskiel, dia pakai mulut Daniel. Seluruh nabi-nabi dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi kerinduan hatinya kepada manusia, khususnya umat pilihannya Israel. Betapa ribet, saudara. Hubungan antara Tuhan dan manusia pada akhirnya harus berlangsung dengan jarak dan keterpisahan. Kita di bumi, Tuhan di sorga. Jauh sekali. Oleh karena itu, muncullah kepercayaan-kepercayaan. Oleh karena itu, muncullah agama-agama. Apa itu agama? Usaha manusia untuk mencari Tuhan dan jalan keselamatan. Itulah agama, saudara. Usaha manusia untuk mencari Tuhan dan jalan keselamatan. Makanya polanya beda-beda. Namanya juga usaha manusia. Tidak ada yang seragam. Kalaupun ada mirip, tetapi itu bukan bukan ketetapan yang hakiki yang datang dari Tuhan. Makanya kitabnya banyak, makanya ajarannya banyak, makanya Tuhannya banyak. Itulah usaha manusia untuk mencari Tuhan dan mencari keselamatan. Tetapi kita yang ada di dalam anugerah Bapa, kita hidup dalam anugerah yang selalu saya katakan, usaha Tuhan untuk memberikan manusia dan mengembalikan manusia kepada jalan keselamatan. Itulah anugerahnya tuh. Tuhan buat hidup saudara dan saya. Nah, hubungan antara Tuhan dan manusia pada akhirnya harus berlangsung dengan jarak dan keterpisahan. Manusia dan Tuhan tidak bisa berjalan kembali seperti awal mula ketika mereka berada di Taman Eden. Nggak bisa. Itu nggak pernah terulang lagi, saudara. Tidak akan pernah terulang lagi ketika nanti kita kembali ke sorga. Dan puji Tuhannya pada akhirnya melalui anugerah Bapa. Makanya ini yang pertama, untuk mengerti, mengenal, dan menerima pribadi Yesus dalam aspek apapun, butuh anugerah. Sehingga pada akhirnya melalui anugerah Bapa, Dia atau Tuhan itu sendiri mengizinkan manusia untuk mendekat dan mengenal pribadinya kembali secara langsung melalui manusia Yesus Kristus. Yang terakhir Tuhan ingin berbicara lewat nabi, tetapi untuk yang terakhir kalinya, benar-benar terakhir, akhir zaman maksudnya.
Dia nyatakan dirinya, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, inilah anugerah Bapa, saudara. Saya harap saudara jelas ya. Saya harus pelan-pelan menjelaskannya supaya saudara mengerti. Oh, begini toh pastor, oh begini toh Pak Gembala, oh begini toh Pak Pendeta. Ya, sekali lagi saya tidak menjelaskan atau mengajari atau menggurui Bapak Ibu Saudara. Saya hanya berbagi apa yang telah Roh Kudus ajarkan kepada hidup saya. Semuanya berdasarkan Bible, semuanya berdasarkan kitab suci, bukan kata saya, saudara ya. Nah, Dia mengizinkan manusia untuk mendekat dan mengenal pribadinya kembali secara langsung melalui manusia Yesus Kristus. Hal ini bisa kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 10. Mari kita lihat hal ini, saudara. Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu cukup bagi kami. Filipus ngomong nih sama Yesus, tunjukkan Tuhan sama kami. Itu cukup. Lalu Yesus berkata kepadanya, telah sekian lama aku ada bersama kamu. Dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Atau kata lainnya, ia telah melihat Tuhan itu sendiri. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Selanjutnya, tidak percayakah engkau bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Firman yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat 30 ya, satu ayat lagi nih, untuk menjelaskan anugerah Bapa. Dikatakan demikian Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa atau aku dan Tuhan adalah satu. Ehad, Esa. Halo? Kalau ada orang di luar sana bilang, Tuhannya orang Kristen 3. Salah. Oh, orang Kristen menyembah Tuhan yang 3, Trinitas. Salah. Tuhan kita satu. Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan pribadinya melalui manusia Yesus Kristus. Siapa itu Bapa? Yesus itu sendiri. Siapa itu Yesus? Bapa itu sendiri. Siapa itu Roh Kudus? Bapa itu sendiri. Karena Bible mengatakan Roh Kudus itu adalah Roh Bapa itu sendiri. Jadi Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang kedua yang perlu saudara dan saya miliki untuk kita dapat mengerti, mengenal serta menerima pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah bimbingan dan pencerahan dari Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan demikian. Maka aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara oleh Roh Elohim dapat mengatakan, terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Berarti yang kedua, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya membutuhkan pencerahan serta bimbingan dari Roh Kudus. Mengapa harus Roh Kudus? Karena Roh Kudus sendirilah yang dapat menginsafkan manusia akan kesalahannya, akan pelanggarannya, akan dosa-dosanya, akan ketidakmengertiannya, akan ketidakmengetahuannya. Itulah fungsi Roh Kudus. Dia akan menginsafkan saudara dan juga akan menginsafkan saya tentang Tuhan yang benar, tentang Tuhan yang hidup. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kenapa harus Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang dapat menerangi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita. Roh Kuduslah yang mampu menerangi hati nurani kita. Saudara, manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki satu ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun. Dengan harta, dengan pasangan, dengan sukacita, itu nggak bisa. Hati itu akan selalu kosong, ruang itu akan selalu kosong. Dan ruang itu dinamakan adalah hati. Dan hati hanya bisa diisi
didiami, ditinggali, ditunggangi, disetir oleh Roh Tuhan itu sendiri. Apa itu Roh Tuhan? Roh Kudus, Roh yang berasal dari Bapa di sorga, yang keluar dari diri Bapa di sorga itu sendiri. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hati saya dan hati saudara hanya bisa diisi oleh Roh Tuhan, hanya bisa diisi oleh Roh Kudus. Dari hati inilah baru akan keluar buah-buah Roh Kudus: kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Kenapa harus Roh Kudus? Yang ketiga, karena Roh Kuduslah yang dapat melepaskan dan membebaskan manusia dari yang namanya ilah zaman. Apa itu ilah zaman? Ilah zaman adalah kepercayaan nenek moyang, ajaran-ajaran nenek moyang yang iblis taruh di dalam kehidupan kita. Itu ilah zaman. Orang kalau hamil nggak boleh diri di depan pintu, ntar bisa keguguran. Orang kalau hamil harus taruh gunting di bagian perutnya untuk lindungi bayinya dari gangguan setan. Itu ilah zaman, saudara. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Yesus Kristus Tuhan. Apa itu ilah zaman? Ilah zaman adalah kuasa-kuasa kegelapan yang membelenggu pikiran kita. Di sana itu ada orang yang bisa menyembuhkan, sekali semprot orang bisa jalan. Itu ilah zaman, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan apa itu ilah zaman? Ilah zaman yang ketiga adalah kenikmatan hawa nafsu dunia yang kita lihat dan kita ingin miliki dan rasakan setiap hari. Kalau Yesus sudah tergantikan dengan mobil Velfire kita, kalau Yesus sudah tergantikan dengan tas Hermes kita, itu berarti kita sudah memiliki ilah-ilah zaman di dalam kehidupan kita. Yesus yang kesekian, mobil mewah yang utama. Yesus yang kesekian, harta mewah yang utama. Bukannya nggak boleh orang percaya punya harta, punya kekayaan, punya kedudukan. Tetapi kalau itu semua sudah mengikat, mendarah daging, mengakar dalam kehidupan kita, sehingga kita mengabaikan Yesus, maka itu dapat dikatakan sebagai ilah zaman. Yang kita sembah, yang kita harapkan, yang kita takuti, yang kita khawatirkan. Seharusnya itu semua ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya sudah mendapatkan kedua hal tersebut, mendapatkan anugerah dari Bapa di surga, mendapatkan bimbingan dan pencerahan dari Roh Kudus, maka saudara dan saya baru bisa mengerti, mengenal, dan menerima pribadi Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Pelan-pelan ya, saya bawa saudara untuk lebih dalam dalam materi ini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke selanjutnya. Maksud dari Yesus sebagai anak manusia, maksudnya apa sih Yesus sebagai anak manusia itu maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Katanya dia Tuhan, kok dia jadi anak manusia? Apakah ini hanya sekedar istilah atau hanya ini sekedar sebutan saja? Nah, saya ingin menjelaskan, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara tanpa mengurangi rasa hormat. Bukan saya mengajar atau saya menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program acara ini. Maksud dari Yesus sebagai anak manusia adalah dia Tuhan itu sendiri yang menyatakan dirinya kepada dunia dan juga kepada manusia dalam rupa manusia Yesus Kristus melalui proses kandungan dan juga kelahiran. Itulah yang disebut Yesus Kristus sebagai anak manusia. Namanya juga anak manusia, berarti dia harus dikandung dan juga harus dilahirkan. Tetapi Yesus Kristus tidak dikandung dan dilahirkan dari hasil persetubuhan manusia dengan manusia. Artinya laki-laki dengan wanita, karena kitab suci mencatat sampai lahirnya Yesus, Yusuf suami Maria tidak bersetubuh dengannya. Artinya memang Maria dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan di tangan Tuhan, alat kemuliaan di tangan Tuhan untuk melahirkan manusia, untuk melahirkan anak manusia. Matius pasal 1 ayat 18.
Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ketika Maria, ibunya masih bertunangan dengan Yusuf dan belum bersetubuh, ya, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Untuk saudara yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi, Pak, kenapa sih Tuhan harus jadi manusia? Lihat video saya sebelumnya dengan tema Yesus Putra Elohim. Di sana ada pemaparan saya tentang kenapa Tuhan harus jadi manusia. Ya, karena hari ini konteksnya adalah Yesus anak manusia. Nah, saya masuk lagi, saya ajak Bapak Ibu Saudara lebih dalam lagi untuk mengikuti seri khotbah ini, khususnya dalam berkenaan Yesus sebagai anak manusia. Sebagai anak manusia, maka Yesus memiliki natur atau sifat manusia. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus memiliki natur. Atau Yesus memiliki sifat. Sifat apa? Tentu sifat manusia. Namanya juga manusia, makanya dia harus memiliki natur dan sifat-sifat manusia. Yang pertama, natur dari Yesus Kristus sebagai anak manusia. Yesus memiliki orang tua. Artinya Yesus harus memiliki ibu yang dapat mengandung dan melahirkannya. Ini ciri-ciri manusia. Ciri-ciri natur manusia. Ya, manusia itu harus dikandung dan dilahirkan. Harus dibuahi, dikandung dan dilahirkan. Tetapi Yesus mengandung dari Roh Kudus. Dan dilahirkan oleh perawan suci bernama Maria. Yang kedua, natur Yesus sebagai manusia yang dia miliki adalah dia mengalami proses pertumbuhan dari bayi hingga dewasa. Ya, Yesus tidak langsung datang dari sorga dengan wujud manusia dewasa, tidak. Tidak inkarnasikan dirinya jadi manusia dewasa, tidak. Dia harus lahir di kandang domba sebagai bayi. Ya, nggak ada manusia lahir brojol dari rahim ibunya, tahu-tahu udah 4 bulan umurnya, 1 tahun umurnya. Ini namanya diguna-guna orang, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang selanjutnya, natur Yesus sebagai manusia, Yesus memiliki tubuh, Yesus memiliki jiwa, Yesus juga memiliki roh. Sebagai manusia, tubuh, jiwa, dan roh, Yesus memiliki kriteria ini. Oleh karenanya natur-natur manusia ada di dalam hidup Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan yang terakhir, Yesus memiliki perasaan dan kehendak di dalam kehidupannya. Nah, manusia memiliki perasaan dan memiliki kehendak di dalam kehidupannya. Kalau manusia tidak memiliki perasaan, manusia tidak memiliki kehendak, dia namanya bukan manusia, tetapi ondel-ondel, saudara. Tetapi patung, tetapi hewan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah Tuhan seutuhnya. Saya nggak suka dibilang 100%. Karena kalau bicara tentang angka, tentang persentase, pasti ada limitnya. Saya lebih senang mengucapkan, Yesus adalah manusia seutuhnya. Dan juga jangan lupa, Yesus yang sama juga adalah Tuhan itu sepenuhnya. Dia manusia sepenuhnya dan dia juga Tuhan sepenuhnya. Namun dalam menjalankan misinya sebagai anak manusia, yang adalah Tuhan yang menjalankan misinya sebagai anak manusia, yang menyatakan wujudnya, yang menyatakan rupanya melalui manusia Yesus Kristus, maka Yesus membatasi kuasa dan otoritas ketuhanannya. Ketika Yesus menjalankan misinya sebagai manusia, Yesus membatasi ketuhanannya, membatasi otoritasnya. Saya kasih 2 contoh saja buat Bapak Ibu Saudara. Contoh yang pertama, Yesus membatasi dirinya dengan kuasa ketuhanannya. Yang pertama, ketika Yesus menjadi anak manusia, maka Yesus tidak bisa menjadi pribadi maha hadir, omnipresent. Yesus nggak bisa jadi omnipresent, meskipun dia bisa melakukannya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tertib, yang taat. Waktu Yesus ada di Kapernaum, Yesus nggak bisa ada di Galilea di waktu yang bersamaan. Inilah natur manusia, saudara.
Waktu Yesus ada di Filipi, Yesus nggak bisa ada di Yerusalem. Makanya semua orang berbondong-bondong menantikan kehadiran atau kedatangan Yesus. Makanya kitab suci mencatat, Bible mencatat, Yesus berjalan dari kota ke kota, menghabiskan perjalanan sesabat lamanya. Dia membatasi ketuhanannya. Dia itu Tuhan, dia itu juga manusia. Tetapi dalam menjalankan misinya sebagai anak manusia, Yesus membataskan dirinya. Dia tidak bisa sembarangan hadir di mana-mana. Nggak seperti sekarang. Sekarang ini, kalau sekarang, Yesus ada di mana-mana. Ini malam hari ini tanggal 1 Maret ini, kita beribadah saudara. Yesus ada di sini. Yang ibadah JCC doang. Enggak, di Amerika ada ibadah. Di Prancis ada ibadah. Di Singapura ada ibadah. Di seluruh dunia ada ibadah. Loh, kok bisa? Kakinya Yesus nginjak bumi, kepalanya di sorga. Ngerti saudara? Dia ada di mana-mana. Kitab suci mengatakan bumi adalah tumpuan kakiku. Yesus tuh. Pada saat Yesus jadi manusia, Yesus dibatasi dengan ruang dan waktu. Yesus nggak bisa langsung tiba-tiba ngilang. Tring! Dia ada di Damaskus. Tiba-tiba dia langsung dia hilang. Tring! Dia ada di Tiberias. Tiba-tiba dia hilang. Tring! Dia ada di Kapernaum. Tiba-tiba dia menghilang. Tring! Dia ada di kolam Bethesda. Nggak bisa. Dia melewati kota demi kota. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebagai manusia, sebagai anak manusia dalam menjalankan misinya, Yesus membatasi dirinya. Dia tidak maha hadir. Kalau mau ketemu Yesus, tunggu, dia jalan. Makanya Bartimeus itu duduk, dia diam, dia dengar. Kapan Yesus jalan ya? Kapan Yesus melintasi kotaku ya? Kalau dia lewat kotaku, aku akan minta kesembuhan sama dia. Tuh. Dan akhirnya kerinduannya terjawab. Yesus melintasi kota di mana Bartimeus ada. Langsung dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia boleh buta matanya tetapi telinganya tidak buta. Harapannya tidak buta. Karena dia tahu ketika dia berjumpa dengan Yesus, pemulihan akan terjadi, kelepasan akan terjadi, mujizat akan terjadi. Dan seluruh hal-hal baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam menjalankan misinya sebagai anak manusia, maka Yesus membatasi dirinya juga dengan hal-hal natur manusia. Contoh, ketika dia menjadi anak manusia, maka dia mengalami yang namanya rasa haus. Yesus haus. Waktu di atas kayu salib, Yesus berkata kepada perwira-perwira, aku haus. Sampai perwira-perwiranya kurang ajar, mencelupkan anggur asam di karang bunga dan dikasih ke mulut Yesus. Yesus haus. Lalu yang selanjutnya, Yesus bukan hanya merasa haus, tetapi Yesus juga merasa lapar. Yesus lapar. Yesus makan seperti manusia normal. Dia makan satu hari mungkin 3 kali. Makan dia seperti saudara dan saya makan. Namanya juga manusia ya, pasti makan. Dan selanjutnya, Yesus juga mengalami kesakitan serta mengeluarkan darah ketika dia disiksa di atas kayu salib. Ketika dia dicambuk, ketika dia diludahi, ketika dia dimaki-maki, ketika dia ditimpuki. Dia mengalami rasa sakit saudara. Dia mengalami rasa rasa kecewa sebagai manusia. As a human being, dia juga merasa punya kecewa, punya sakit hati, punya dendam, tetapi dia nggak mau lakukan itu. Dia ada di bumi untuk melakukan kehendak Bapa. Tidak membenci, mengampuni, tidak membalas, memberi diri untuk mengampuni. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, itulah penjelasan-penjelasan saya. Ya, kiranya saudara dapat mengerti, oh puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat anugerahmu Bapak, saya sudah mulai mengerti apa yang saya terima lewat ibadah Alpha Omega Service ini. Nah, saya masuk inti khotbah saya, Bapak Ibu Saudara. Adapun misi Yesus sebagai anak manusia, yang pertama ini misi Yesus sebagai anak manusia. Matius 9 ayat 6a dikatakan demikian. Namun supaya kamu tahu
bahwa di bumi anak manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Yang berdosa siapa Bapak Ibu? Manusia. Dan Tuhan memakai manusia juga untuk menyatakan, aku bisa mengampuni dosamu. Siapa manusianya? Manusia Yesus Kristus. Karena semenjak Adam lahir sampai terus manusia di zaman Yesus, tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun imam, tidak ada satupun pemuka agama yang berani mengatakan dosamu diampuni. Yesus misi datang ke dunia sebagai anak manusia untuk mengampuni dosa saudara dan dosa saya. Ingat, siapapun Anda yang menyaksikan acara ini, hari ini saya berkata, dosamu sudah diampuni oleh Yesus. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Apa arti kata sudah selesai? Dosa saudara dan saya sudah diampuni. Kutuk saudara dan kutuk saya sudah diampuni. Bahkan hidup saudara dan hidup saya sudah diperdamaikan dengan pihak sorga. Bahkan yang tadinya kita ada di dalam gelap, Tuhan akan pindahkan kita ke dalam terang yang ajaib. Yang tadinya ada di alam maut, Tuhan sudah pindahkan kita ke alam yang kekal di sorga nanti. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus datang ke dunia sebagai anak manusia. Dia ingin mengampuni dosa kita. Amin. Saya mengerti ada di antara saudara yang menyaksikan acara ini, Pak. Tapi saya seorang homo, Pak. Saya seorang LGBT, Pak. Saya orang pencandu narkoba, Pak. Saya udah bunuh orang, Pak. Saya udah potong-potong dia, Pak. Mutilasi, Pak. Saya udah bunuh istri saya, Pak. Saya udah bakar suami saya, Pak. Apakah dosa saya diampuni? Kitab suci bilang, sekalipun dosamu merah seperti kain kirmizi, ataupun saudara lebih merah dari kain kirmizi lah, Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Kalau Yesus yang bicara, tidak ada satupun manusia atau makhluk dunia, sorga, neraka yang dapat menggugatnya. Karena Yesus berkata, segala kuasa, segala otoritas sudah Bapa berikan, baik di sorga maupun di bumi. Dan di dalam nama Yesus, seluruh kuasa di sorga, di bawah sorga, di bumi, semuanya harus tunduk. So Yesus berani berkata, aku datang sebagai anak manusia untuk mengampuni dosamu, untuk mengampuni pelanggaranmu, untuk menghancurkan seluruh kutuk kita, dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Hanya ada satu pribadi yang dosanya tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Siapa dia? Dia adalah orang itu sendiri yang tidak mau diampuni dosanya oleh Tuhan. Tuhan udah bilang, kamu sudah diampuni. Enggak Tuhan, saya ini orang berdosa. Kamu sudah diampuni. Enggak, saya ini orang berdosa. Saya pasti masuk neraka. Dan benar, dia akan mati masuk neraka. Orang yang gak bisa diampuni adalah orang yang menolak anugerah itu sendiri. Apa itu anugerah? Anugerah adalah ketika Yesus berkata, dosamu sudah aku ampuni. Tapi pas saya ini orang najis, saya udah diperkosa berkali-kali, saya udah aborsi berkali-kali. Done at the cross, kata Yesus. Udah selesai di atas kayu salib. Tapi Pak, kata mertua saya, Pak, kata orang tua saya, Pak, saya anak durhaka, Pak. Saya anak yang patut dikutuki, disumpahi, masuk neraka. Yesus bilang sudah diampuni, sudah selesai, saudara. Ya. Saudara udah disayang oleh Tuhan, Yesus udah mati, harganya udah lunas. Dosa kita nih sekarang, dulu, dan sampai selama-lamanya udah kelar, saudara. Oh berarti enak dong hidup dalam dosa. Itu orang yang tidak dibimbing roh Tuhan, tidak menyadari anugerah Tuhan. Dosa saya dan dosa saudara itu sudah selesai. Hari ini dan selamanya udah kelar. Dosa besok, hari esoknya lagi, hari esoknya udah kelar. Karena kematian Yesus, karena darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, unlimited. Nggak ada batasnya. Oh, darah Yesus kan tercurah hanya untuk zaman itu. Enggak. Sampai nanti kita punya anak. Itu Yesus sudah menghapus. Makanya Yohanes bilang begini. Yohanes Pembaptis bilang begini. Lihat. Yesus putra Elohim yang menghapus seluruh dosa dunia. Semua dosa agama-agama sudah dihapus sama Yesus di atas kayu salib. Apapun kepercayaan saudara yang menyaksikan live ini, dosa semua dunia sudah dihapus. Saudara ini bukan orang berdosa lagi. Tapi kenapa mereka masih belum percaya Yesus, Pak? Nonton Yesus putra Elohim di video saya berikutnya. Alasan-alasan orang gak terima Yesus. Ya, nanti saya mau bikin khusus alasan-alasan orang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Episode khusus. Nah yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adapun Yesus sebagai anak manusia misinya, Matius 18 ayat 11. Matius ayat 18 ayat 11 dikatakan demikian.
Sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Tuh, bayangin. Yang kedua, misi Yesus sebagai anak manusia, dia mencari dan menyelamatkan hidup manusia yang terhilang. Siapa? Saudara dan saya. Siapa? Suami saudara dan saya. Siapa? Istri saudara dan saya. Siapa? Keluarga saudara dan saya. Anak-anak kita. Ada banyak orang bilang begini, Pak, tapi kan saya udah Kristen. Ya, engkau boleh Kristen. Kalau hidupannya tidak Kristen, di luar anugerah, engkau sedang terhilang. Kristen boleh Kristen, kalau berzina jalan terus, engkau sedang terhilang. Pelayan Tuhan boleh tinggal pelayan Tuhan, boleh pendeta, boleh gembala, boleh jemaat, boleh pembawa firman. Kalau masih hidup dalam keduniawian, engkau sedang terhilang. 2000 tahun yang lalu dia mencari saudara dan saya, bahkan sampai malam ini, dia mencari kita yang terhilang. Bukan hanya yang di pelacuran dicari Yesus. Bukan hanya yang ada di tempat bordir yang dicari Yesus. Bukan hanya yang di penjara yang dicari Yesus. Tetapi yang di gereja-gereja juga. Yang sedang ibadah, yang sedang melayani juga dicari Yesus. Jangan-jangan kita melayani tetapi kita terhilang. Masih berzina, masih hidup dalam dosa, masih suka berontak dan lain sebagainya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, misi Yesus sebagai anak manusia datang sebagai untuk mencari kita yang terhilang. Yang selanjutnya, adapun misi Yesus sebagai anak manusia, Matius 20 ayat 28. Dikatakan demikian. Seperti anak manusia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan ganti banyak orang. Yang ketiga, misi Yesus datang ke dunia. Dia datang untuk melayani kita. Melayani kita. Karena manusia semenjak jatuh ke dalam dosa, dia memiliki pride di dalam kehidupannya. Senangnya dilayani dan lain sebagainya. Tetapi oleh karena Yesus, kita diberikan contoh berbagai manusia harus menghargai manusia yang lainnya. Manusia satu dengan manusia yang lainnya harus saling melayani. Yesus datang bukan untuk menjadi bos. Yesus datang bukan untuk hanya sekedar dipuji dan dipuja. Dia datang untuk melayani manusia. Sehingga manusia menyadari bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh anugerah. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu penuh dengan keramahan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Adapun misi Yesus sebagai anak manusia. Nanti saya minta musik. Adapun misi Yesus sebagai anak manusia, lihat Yohanes 4 ayat 34. Dikatakan demikian. Yesus berkata, makananku adalah bahwa aku dapat melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku serta menyelesaikan pekerjaannya. Misi Yesus yang keempat adalah Dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya, apa kehendak Bapa? Yesus harus datang ke dunia. Yang kedua, apa kehendak Bapa? Dia harus melayani kita. Yang ketiga, kehendak Bapa apa? Dia harus berkorban untuk manusia. Yang keempat, kehendak Bapa adalah apa? Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Yang selanjutnya, Yesus harus bangkit dari kematian. Itulah kehendak Bapa. Yang selanjutnya, Yesus harus naik ke sorga. Untuk kembali ke sorga. Karena inilah asal Yesus berasal. Tempat Yesus berasal. Dari sorga kembali ke sorga. Dan yang terakhir, Yesus harus datang kembali untuk menjadi hakim dan raja yang adil. Untuk kedua kali. Ingat. Yang pertama, Yesus datang sebagai bayi yang mungil. Gak berdaya, gak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Tapi nanti ketika Yesus datang untuk kali yang kedua, jangan lupa, 2 kali Yesus datang ke dunia ini. Sebagai bayi, sebagai juru selamat. Tetapi, untuk kedatangan yang kedua, kabar buruknya. Dia datang bukan sebagai bayi yang polos dan juru selamat manusia. Tetapi kabar buruknya dan sukacitanya bagi kita yang di dalam Yesus. Dan kabar buruk bagi orang yang di luar Yesus. Untuk kali yang kedua Yesus datang dari sorga ke dunia. Dia akan datang sebagai raja yang akan memerintah segala sesuatunya. Dan yang kedua, dia akan datang sebagai hakim untuk menghakimi seluruh umat manusia. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun latar belakangnya. Amin untuk firman.